atas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita punya, anak yang kita banggakan, istri yang kita sayang-sayangi, itu tidak mampu memberikan ketenangan hati kita. Yang ada hanya menggembirakan diri kita, tapi belum pada sampai mententramkan di hati kita. Sampai kepada menggembirakan, baru menggembirakan saja, belum sampai kepada ketenangan. Nah, ketenangan dimiliki oleh manusia salah satu diantaranya adalah dengan berzikir, menyebut nama Allah, beristighfar kepada Allah. Kita istighfar sendiri, astagfirullah, astagfirullah. Boleh ngomong astagfirullah, pala kita ingat ini dosa-dosa kita. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ini pala kita ingetin dosa mata, ya Allah, dosa tadi saya melihat ini, ya Allah, dosa tadi mulut saya ngomongin orang begini, ya Allah. Sampai mata itu meneteskan air mata, jangan hilap. Mata yang tetesan air mata yang keluar dari mata kita karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah, karena rindu kepada Rasulullah, karena syukur kepada Allah, jatuhnya air mata itu jangan hilap. Karena air mata itu menetes, nanti tetesan itu ditandangi oleh malaikat yang ada di pundak kita ketika kita mengingat kepada Allah, dan nanti air mata kita itu akan menjadi peredam api neraka. Jadi kalau lagi nangis jangan hilap, biarin terus beleber, terus biarin, biar nggak putus, biar nggak putus. Jadi kita nangis karena takut kepada Allah, karena rindu Rasulullah, karena syukur nikmat dari Allah. Nah, itu malaikat nadahin tuh, nadahin air mata kita yang jatuh. Nah, air mata kita yang jatuh itu nanti jadi modal kita untuk nyiram kalau kita na'udzubillah keserempet api neraka, kalau kita nanti disiksa, kalau kita nanti dibakar di alam kubur. Nah, air mata itu yang akan memadamkan daripada bakaran-bakaran api itu. Jadi cobalah berusaha, ayo sama-sama kita istighfar, kita bersyukur kepada Allah sambil merenung. Kalau kita lagi dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang Kau berikan. Dengan hati, mulut ngomong alhamdulillah, tapi hati mengungkap rasa makasih ya Allah, makasih ya Allah. Insya Allah. Terus kita punya dosa, ngelakuin kesalahan, ngelakuin khilaf, astagfirullahaladzim. Jadi mulut ngomong astagfirullahaladzim, kepala kita mungkin nih kesalahan kita, mungkin dosa kita. Begitu baiknya Allah ngasih kita kehidupan, padahal sholat banyak yang kita tinggalin. Begitu banyak Allah kasih kita kenikmatan, kecukupan, padahal hari-harian kita sebenarnya jauh dari Allah. Begitu banyak Allah kasih kita kesempatan hidup dengan begitu tenang, ngerokok, ngopi tinggal ngopi, makan tinggal makan, tinggal nyendok. Kok mau jajan tinggal ke warung, tinggal buka laci, ngambil duit, gak perlu harus jungkil balik, gak perlu harus ke kebun dulu. Itu nikmat yang besar. Banyak orang yang susah, lebih susah dari diri kita. Kita masih bisa ngopi gampang, makan gampang. Itu nikmat yang besar. Maka itu patut kita syukuri dengan sedalam-dalamnya, sampai benar-benar hati kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya sebatas mulut, tapi benar hati kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Muhammadun zikruhu rawhul li anfusina. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka itu jalan kita mendapatkan ketenangan hati. Dua jalan, zikir dan sholawat, tidak pernah bisa dipisahkan sampai kapanpun. Orang fokus kepada Allah, ibadah, sujud, aja ruku, tapi dia melupakan Rasulullah, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa sampai kepada Allah. Karena Rasulullah adalah babun, pintunya kita menuju kepada Allah. Maka insya Allah orang yang sudah punya benar cintanya kepada Rasulullah, pasti akan benar cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dia akan menjaga mulut dari ngomongin orang lain, dari bercakap yang tidak bermanfaat.
Sudah mulai cinta dengan Rasulullah, dia akan menjaga tangannya. Malu ketika tangannya ini berbuat dosa, mengambil yang bukan haknya. Ketika dia sudah cinta dengan Rasulullah, maka matanya malu ketika melihat orang lain yang salah-salahnya aja. Matanya selalu menjaga mencari kesalahan orang, itu akan malu. Kalau sudah benar punya cinta di dalam hatinya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, damai yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kesemua itu, zikir kita, sholawat kita, sedekah kita, ngaji kita, kesemua itu dengan tujuan satu akhirnya apa? Hati yang selamat. Hati yang selamat. Tujuan daripada semua sholawat kita, zikir kita, sedekah kita, membantu orang lain, agar kita membantu orang lepas dari kesusahannya, kita alhamdulillah bisa bantu. Nah, alhamdulillah tenang hati kita. Kita sholat, kita sholawatan, kita zikiran, kita ngaji Quran, itu semua untuk menenangkan hati yang pada akhir tujuannya adalah agar hati kita diberikan keselamatan oleh Allah. Selamat dari apa? Selamat dari, tunggu usah jauh-jauh, selamat dari suzon sama Allah. Selamat dari suzon sama Allah. Itu sampai sekarang saya yakin masih banyak keraguan-keraguan kepada Allah bahwasanya doa kita bakal diijabah. Ada nggak? Yang ragu doanya diijabah, yang ragu permintaannya dikasih. Kalau itu masih ada, kita ragu, Allah ngasih nggak ya? Gua doa diterima nggak ya? Gua minta ini dikasih nggak ya? Ketika kita ragu akan doa-doa kita kepada Allah dan kita ragu Allah yang memberikan, maka berarti ada kerusakan di dalam diri kita. Karena kenapa? Puncak adab berakhlaknya manusia kepada Allah adalah yakin kepada Allah. Wa min adab syar'iyyah, daripada adab yang syar'i, yaitu adalah dia yakin kepada Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi seorang mukmin, kita nggak boleh ragu lagi sama Allah. Ini doa gue diterima nggak ya? Sedekah gue diterima nggak ya? Puasa sunnah gue diterima nggak ya? Ini bacaan burdah gue diterima nggak ya? Harus yakin semua apa yang kita kerjakan itu pasti diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabdanya baginda Nabi, kullu ma'rufin, semua hal yang baik itu bernilai ibadah. Setiap yang baik itu ternilai ibadah. Kullu syai'in, setiap sesuatu yang hasan, yang baik, maka ternilai ibadah. Dan setiap ibadah pasti akan ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin kepada Allah itu bagian adalah puncak akhlak manusia kepada Tuhannya. Yakin dosanya diampuni, yakin doanya diijabah, yakin ya Allah kasih saya rezeki yang mudah, yakin pasti Allah akan kasih. Tapi keraguan kita itulah yang membuat rezeki kita susah. Masa iya gua silah doang, zikir doang, nggak Allah kasih rezeki. Masa iya gua dagang es doang, masa iya gua cuma dagang Indomie doang, masa iya gua cuma dagang ini doang. Apa cukup? Apa bisa? Ketika kita bilang apa cukup, apa bisa, berarti ada keraguan kita kepada Allah. Allah nggak tuntut kita untuk kerja ini, ikhtiar ini, usaha, tidak. Allah cuma tuntut kita untuk wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu doa Allah mintanya. Wahai Muhammad, apabila ada hambamu bertanya tentang diriku, jawab Muhammad, katakan aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan setiap hamba-hambaku yang memohon kepada diriku. Itu lagi dikatain mau burung.
Jadi itu aja. Puncak dari zikir kita, tujuan dari sholawat kita adalah agar hati kita selamat, agar hati kita selamat, agar di dunia hidup kita selamat, agar kelak dimasuki alam kubur benar-benar kita dalam keadaan selamat. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan daripada ayat ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari nanti, anak yang kita banggain, anak yang kita sayang-sayangi, harta yang kita tak tabungin, harta yang kita cari-cari, semuanya tidak akan membawa manfaat, sia-sia semuanya di hadapan Allah, kecuali satu, yaitu orang yang bisa berjumpa dengan Allah kelak adalah orang bukan yang punya anak pintar, cerdas, bukan yang punya harta, bukan, tapi siapa yang punya hati yang selamat, hati yang bersih dari ngomongin orang, hati yang bersih dari benci kepada orang, hati yang bersih dari dengki kepada orang, hati yang bersih dari dendam kepada orang. Itulah orang-orang yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sampai malam hari ini masih ada kesalahan orang lain yang tersimpan di dalam hati kita, keirian kepada orang lain yang masuk ke dalam hati kita, mari sama-sama kita istighfarkan kepada Allah. Karena sekali lagi tujuan zikir kita, tujuan sholawat kita adalah agar dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah, dan agar hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya adalah sebaik-baiknya manusia siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ciri-cirinya orang yang bertakwa adalah telah selamatnya hatinya. Mudah-mudahan yang singkat, yang sebelum ini dapat mendorong diri kita untuk lebih mantap lagi dalam memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan melihat dari sampel cover, jangan. Innallaha la yanzuru ila aswabikum. Allah tidak melihat pakaian, Allah tidak melihat penampilan, Allah enggak melihat kalian nongkrongnya di mana, tidak. Tapi yang Allah lihat qulubikum, hati kalian. Hati kita umpetin dengan baju, tapi tebus. Tapi pakaian yang kita perlihatkan di depan ini, sebenarnya niat kita pakai begini biar dikata apa, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak pernah melihat fisik dan pakaian kita. Yang Allah lihat adalah isi hati kita. Mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikan diri kita senantiasa menjadi perbaikan hati kita. Biarkan orang selalu lebih baik daripada diri kita. Kitalah yang selalu salah dan orang lain yang selalu benar. Mudah-mudahan itu bisa memberikan keselamatan untuk diri dan hati kita, dan mudah-mudahan kembali harapan-harapan kita sebelum mati dengan hati yang bersih, sehingga Rasulullah sudah mulai mau datang ke dalam mimpi kita, dan mudah-mudahan senantiasa orang tua kita diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat punya anak yang takwa kepada Allah, punya anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap membaca